Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam edukasi Bapak Ibu. Pada video kali ini kita akan membahas tuntas seputar cara install Office 365. Nah, video yang saya buat ini berdasarkan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ketika membantu menginstalkan Office 365 kepada customer di media edukasi. Baik, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Kita langsung saja masuk ke laptopnya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu request dari atau membeli dari media edukasi akun Office 365, Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah email seperti ini emailnya. Nama depan inilah requestan dari Bapak Ibu sendiri. Kalau tidak diisi requestannya, maka akan saya beri nama kelas media dan seterusnya. Nah, kemudian @mediaedukasi.info ini adalah domainnya, ini nama domain di website saya, sehingga ini wajib harus ada domain ini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah password, yang passwordnya itu acak. Nah, password acak itu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Ya, baik. Kemudian setelah kita mendapatkan akun ini, kita dapat akun usernya atau emailnya serta passwordnya, maka kita gunakan untuk masuk ke dalam portal.office. Oke, kita coba sekarang. Kita masuk ya, portal Office. Ya, seperti ini. Oke. Nah, pertama kali masuk Bapak Ibu, nanti akan kosong seperti ini, kosong, tidak ada seperti ini ya. Langsung kita diminta untuk memasukkan seperti ini ya, kosong seperti ini. Saya ulangi. Oke, kosong. Nah, kemudian kita masukkan user yang kita dapatkan ya. Misalkan di sini saya kasih contoh usernya adalah kelas media. Nah, ini usernya kita masukkan. Kemudian kita klik selanjutnya ya. Nah, kalau ini adalah sandi baru yang baru pertama kali diberikan Bapak Ibu, kita copy aja ke sini ya. Kita copy sandinya karena ini bukan sandi baru ya, yang saya praktekkan di sini bukan sandi baru. Kita copykan ke sini, kemudian kita masuk. Nah, setelah masuk nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memperbarui sandi, itu wajib. Nah, nanti ada 3 kolom. Kolom yang paling atas kita memasukkan kembali sandi yang lama, sandi yang ini tadi. Kemudian yang barisan kedua itu kita akan diminta memasukkan sandi kita yang baru. Itu wajib terdiri dari angka, huruf besar dan huruf kecil gitu. Nah, setelah itu nanti di barisan ketiga kita ulangi lagi sandi baru kita, itu sebagai sandi konfirmasi. Baik, setelah itu Bapak Ibu kita masuk saja ya, kita masuk. Oke, ini saya tidak akan merubah sandi karena di sini sudah ada sandinya, sudah pernah saya aktifasi. Nah, ini wajib kita harus masuk dulu ke portalnya untuk mengaktifkan akunnya. Ini halamannya sudah terbuka, langsung kita cari installer dari Office 365 offline-nya. Nah, bedanya akun Office 365 yang dibeli dari saya atau yang didapatkan dari media edukasi dengan akun yang lainnya Bapak Ibu. Jadi yang dari media edukasi itu sudah support untuk install Office 365 offline. Jadi kalau bisa dikatakan jenisnya itu yang dari media edukasi adalah jenis A5 yang bisa support untuk offline dan online. Sedangkan biasanya yang dimiliki Bapak Ibu dari domain sekolah yang secara gratis itu biasanya adalah A1 yang hanya support untuk online saja. Nah, maka nanti Bapak Ibu tidak akan ada opsi untuk menginstal. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam opsi instalan lainnya. Oke. Kemudian kita masuk kembali ke dalam install Office, kita klik install Office. Oke. Kita tunggu. Nah, ketika diklik install Office, Bapak Ibu akan diminta untuk mengunduhnya ya, seperti ini.
Di sini saya mempraktekkan menggunakan Internet Download Manager. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan Internet Download Manager, biasanya itu bisa ada di bawah sini prosesnya atau bisa ada di atas, ya, seperti itu. Saya kasih contoh, misalkan saya klik seperti ini proses mendownloadnya sedang berjalan. Kecepatannya tergantung dari speed dari internetnya Bapak Ibu masing-masing, ya. Ini proses downloadnya sudah selesai. Bapak Ibu nanti akan dihadapkan menu seperti ini, ada open folder. Untuk mengecek filenya, kita klik open folder seperti ini, ya. Cari di biasanya di folder download Bapak Ibu, ya. Filenya seperti ini. Nah, ini kita tinggal menginstal saja, ya. Kita lihat di sini ukurannya hanya 5,43 KB, ya. Kenapa sangat kecil sekali? Karena ini adalah installer online Bapak Ibu. Ketika ini kita klik 2 kali, maka akan terjadi proses installer secara online. Jadi Bapak Ibu harus terus terhubung dengan internet. Nah, biasanya kalau rata-rata kecepatan di IndiHome itu memakan waktu kurang lebih 45 menit Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang gini, misalkan ini kita sudah dapat seperti ini, bisa kita install, klik kanan, ya. Kita pastikan dengan klik Run as Administrator, ya. Kita klik seperti ini, lalu kita klik OK, ya. Baik. Nah, nanti prosesnya akan berjalan seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak melakukan karena saya sudah punya Office-nya, jadi saya tidak melakukan, saya praktekkan melalui gambar saja. Nanti Bapak Ibu akan ada proses seperti ini, ya. Proses warna merah seperti ini itu berjalan kurang lebih 5 sampai 7 menit, ya. Kalau misalkan 5 sampai 7 menit kita sudah masuk ke sini warna putih seperti ini, berarti prosesnya sudah berjalan dengan normal. Bapak Ibu tinggal menunggu saja, ya, menunggu saja kurang lebih 45 menit untuk kecepatan di IndiHome, ya. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu mengalami seperti ini, ya, ada warna pemberitahuan this operation has been cancel, ya. Jadi ini operasinya gagal Bapak Ibu, maka kita klik OK terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti merah ini Bapak Ibu, merah atau proses installer ini itu nanti tidak akan tertutup, maka kita harus tutup terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita klik kanan di Task Manager, di sini Task Manager, kita klik kanan, kemudian kita buka Task Manager, ya, klik kanan lalu kita pilih Task Manager, ya. Nanti di sini ada proses Office-nya, ya. Ada proses Office, di sini saya tidak ada karena tidak berjalan. Proses Office itu silakan diklik kanan, misalkan ini, ya, saya mau mematikan Microsoft Edge ini, ya. Ini saya matikan misalkan. Kita klik kanan. Oke. Kemudian kita klik End Text, ya. Seperti ini. Ya, nanti Microsoft Edge itu akan tertutup secara paksa Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah tertutup, warna merah ini sudah tertutup, kita mulai dengan membersihkan sisa-sisa registrinya, ya. Caranya bagaimana? Oke, baik, saya akan praktekkan. Kita akan membersihkan registrinya, ya. Pertama kita buka terlebih dahulu ini, ya, kita buka terlebih dahulu di start menu, di kolom run pencarian ketik regedit. Caranya seperti ini. Kalau di Windows 10 sudah ada di sini. Kalau di Windows 7 itu klik seperti di sini, lalu dicari di kolom pencarian. Ya, kalau sini juga bisa klik kanan, ya, lalu cari di kolom pencarian save me. Nah, kemudian kita ketik regedit, ya. Sudah ketemu, kita enter. Nah, kita OK saja. Nah, lalu kita menuju ke ini dia, menuju ke sini, ya. Ini kita perhatikan halaman regeditnya, kita tarik ke atas dulu misalkan. Oke, kita masuk ke ini kodenya, ya. Jadi yang ini user ini. Oke, saya perpanjang terlebih dahulu, ya. Kita klik 2 kali gini bisa, ya. Kemudian kita masuk ke software. Nah, kemudian kita masuk ke Microsoft, kita cari huruf M. Oke, kemudian kita cari current version.
oh maaf, Windows dulu ya, Windows, Microsoft, lalu Windows current version ya, ini di sini current version, lalu polish, kita cari huruf P. Nah ini, nah di sini Bapak Ibu nanti akan menemukan ini explore. Nah di sini saya sudah hapus. Kita akan menemukan explore, kemudian nanti Bapak Ibu akan menemukan yang namanya file ini ya, di slow run ya, di sini biasanya di folder explore, lalu di slow run kita klik kanan aja lalu kita delete. Nah caranya seperti itu, klik kanan lalu delete, hapus saja ininya di slow-nya ya. Kalau sudah, kita bisa tutup teks recordingnya, kita bisa tutup. Oke, nah selanjutnya setelah kita tutup Bapak Ibu, kita kembali ulangi cara yang install tadi. Di sininya tadi klik kanan, kemudian klik run as administrator. Nah caranya seperti itu. Nah nanti seperti biasa Bapak Ibu, seperti yang tadi di awal tadi, akan ada proses seperti ini sekitar 5-7 menit, kemudian nanti akan menuju ke sini. Kalau sudah seperti ini kita tunggu selama 45 menit. Oke, nah baik. Nah sekarang kalau sudah selesai Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti akan ketemu halaman ini ya, ada tulisan your set Office is installed now ya, sudah berhasil menginstal. Kita klik close. Nah kita klik close ya. Kalau sudah kita klik close, kita masuk ke bagian account ya. Saya kasih contoh, saya praktekkan ya. Kita kalau sudah klik close Bapak Ibu ya, close seperti ini ya, close seperti ini, kita buka salah satu softwarenya. Kita bisa klik di pencarian seperti ini, misalkan PowerPoint ya, ini PowerPoint Office 365, kita buka. Nah kita masuk ke bagian account di sini, di account ya, atau bisa file di atas ini biasanya, lalu account. Nah di sini Bapak Ibu kita lihat di sini akunnya. Nah username yang Bapak Ibu beli tadi masukkan di dalam sini ya, masukkan di dalam sini, tulisannya nanti sign in ya, kita klik sign in lalu masukkan user dan password yang baru. Nah untuk passwordnya Bapak Ibu silakan disimpan sendiri baik-baik, karena untuk mereset password dari Office 365 ini harus dilakukan oleh admin, tidak seperti di Google, tidak seperti di Gmail. Kalau di Gmail lupa password, kita tinggal klik lupa password, nanti akan mendapatkan password untuk mengembalikan ke password awalnya Bapak Ibu. Maaf, kalau di Gmail kita kan nanti bisa reset password, kemudian nanti di Gmail itu Bapak Ibu bisa mendapatkan link untuk mereset passwordnya. Tetapi kalau di Office 365 kita mau mereset Bapak Ibu, kita harus menghubungi adminnya, tidak bisa dilakukan sendiri. Lah adminnya siapa? Bapak Ibu harus menghubungi saya untuk mereset password. Nah setelah kita masukkan Bapak Ibu, kalau sudah ada tulisan seperti ini, sudah ada akunnya seperti ini, akunnya sudah masuk ya. Nah sudah seperti ini, kita perhatikan di sebelah sini. Nah kita perhatikan di sebelah sini, tulisannya sudah subscription produk ya, kemudian Microsoft Office 365 Pro Plus ya, kemudian di sini ada media edukasi akunnya, di sini ada akunnya. Sudah seperti ini belum? Kalau belum, berarti kasusnya seperti ini. Nah seperti ini. Kalau ini dalam versi bahasa Indonesia ya, pengaktifan dibutuhkan. Nanti kalau dalam bahasa Inggris biasanya activation required, misalnya seperti itu ya. Nah kalau seperti itu, padahal di sebelah sini sudah dimasukkan, Bapak Ibu tinggal di restart saja, baik restart Office-nya ataupun di restart laptopnya, dimatikan kemudian dihidupkan kembali ya. Kalau misalkan sudah dihidupkan matikan kembali tidak bisa, silakan diklik update, klik ini update, kemudian update now ya, ditunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai tapi tidak berubah, silahkan di restart kembali ya. Kemudian kalau muncul masalah baru, sudah di reset, ternyata munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah akunnya sudah masuk, tetapi ternyata di sini itu malah menjadi Office 2016
Nah, padahal itu kita membeli Office 365, tetapi malah di sini berubah menjadi Office 2016. Lah, itu terjadi karena biasanya sebelumnya itu pernah diinstal Office yang bajakan. Nah, jadi ketika kita masukkan Office yang baru, itu masih dianggap sebagai Office bajakan yang lama. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Kita harus melakukan cara ini. Kita harus membersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan. Caranya bagaimana? Ini dia. Kita ikuti. Ini untuk menghapus serial key dari bajakan, Bapak Ibu. Caranya kita masuk ke CMD. Masuk ke CMD bagaimana caranya? Kita klik di pencarian, ketik aja CMD, ya. Warnanya hitam seperti ini, common prompt seperti ini ya. Kita klik kanan, lalu run as administrator. Nah, seperti ini. Kita klik yes. Nah, kemudian ini ya tadi runnya ya. Buka lagi. Kemudian kita lihat. Nah, kalau Office-nya 2016 atau 2019 32 bit ya. 32 bit ya. Pada 32 bit berarti Office-nya installernya itu 32 bit, diinstal pada laptop 32 bit, kita pakai cara yang ini. Kita pakai kode yang ini. Paham maksud saya? Kalau installer Office-nya itu 32 bit, cara mengetahuinya bagaimana? Di sini, di bagian about. Nah, ini dia. 64 bit. Installer Office saya itu 64 bit, sedangkan laptop saya 64 bit ya. Kalau nanti di sini Bapak Ibu 32 bit, laptopnya 32 bit, sama 32 bit ya, berarti kita pakai cara yang ini. Oke. Dan yang kedua ini, kalau Office-nya di sini Office-nya 32 bit, sini 30 bit, padahal laptopnya 64 bit, kita pakai kode yang ini. Oke. Nah, berikutnya kalau sama-sama 64 bit, yang Office-nya 64 bit, Windows-nya 64 bit sudah cocok, kita pakai cara yang ini. Oke, saya praktekkan cara yang ini karena punya saya juga ini. Ini saya paste di sini, lalu enter. Nah, di sini nanti dia akan mengecek serial key yang ada di dalam Office kita. Nah, kita tunggu. Baik, ini proses ceknya sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai ya. Kita sekarang perhatikan di bagian last 5 character of installed product key ya. Di sini 9 karakternya, maaf 5 karakter terakhirnya ya. Ada 9, 2, F, K, 9. Nah, ini nanti yang kita perlukan. Nah, perlukan untuk apa? Untuk masuk ke cara yang kedua. Ya, ini dia. Di sana akan terlihat detail lisensi, nama tipe, ya, ini 5 karakter dari lisensi yang digunakan. Kemudian, nah ini sama seperti yang awal tadi. Kalau 32 bit ke 32 bit pakai kode yang ini kode yang ini ya. Kalau 32 bit di laptop 64 bit pakai kode yang ini. Dan kalau Office-nya 64 bit, Windows-nya 64 bit pakai cara yang ini. Oke, caranya bagaimana? Kita klik kanan, copy ya, kita masukkan ke sini, kita paste di sini, Ctrl V Bapak Ibu ya. Kemudian kita hapus tulisan last 5 karakter, kita hapus, kita ganti ketikan ini 92 F, huruf besar semua, K 9 ya, seperti itu ya. Lalu kita klik enter. Nah, di sini saya tidak enter, nanti lisensi saya akan hilang. Saya tidak enter. Oke. Nah, kalau sudah di enter, sudah selesai, kita tutup. Kemudian kita perhatikan lagi Office-nya. Nah, biasanya Office-nya yang awalnya tadi seperti ini ya, nanti akan menjadi kembali lagi seperti ini. Dia minta aktivasi. Nah, kalau minta aktivasi kita tinggal restart saja, kembali cara-cara yang tadi, restart saja, matikan laptopnya, hidupkan kembali ya, hidupkan kembali, terus kemudian kalau masih sama seperti itu kita update. Nah,
Nah, kalau sudah selesai semua, kita periksa kembali. Kalau sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil dengan sempurna menginstal Office 365. Nah, jangan lupa dicek di bagian PowerPoint-nya, karena ini menu yang sangat menarik sekali. Di bagian PowerPoint ini, new ini ya, apakah sudah ada insert 3D-nya? Ini menarik sekali 3D-nya, seperti ini ya. Insert 3D-nya sudah ada semua apa belum, kita cek ya. Ini support 3D ya. Kemudian transisinya, mode-nya itu ada atau tidak, perhatikan. Biasanya kalau bajakan tuh mode-nya akan hilang ya, seperti itu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu pembahasan mengenai kupas tuntas cara install Office 365. Semoga video ini bermanfaat bagi para customer media edukasi yang memesan akun Office 365 di media edukasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.